me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir dan setiap kali melihat video yang saya upload di YouTube untuk pembacaan tarot. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Pisces. Dan ini adalah pesan di bulan September. Oke, Pisces, apa kabar kalian? Sahabat saya satu di Jakarta, yaitu Pisces. Kadang-kadang dia nonton ini. Hai Rika. Gimana? Semoga keadaannya baik-baik aja ya Rik. Ini September, bacaan September. Oke. I need some more pistachios. Kebanyakan. Sebentar ya, sabar. Okay. Udah. Which one? This one or this one? This one. Okay. Baiklah, Pisces. Yang pertama adalah Ace of Winter dan ini adalah energi udara. Biasanya berhubungan dengan emosional. Kita lihat. Don't be deterred by challenge along the way. It's important to communicate clearly and accurately. Amazing new ideas that should be implemented. Oke, di bulan September banyak tantangan untuk kalian, tapi pesannya jangan sampai tantangan itu membuat kalian mundur atau membuat kalian jadi tidak mau melaksanakan planning kalian. Beberapa Pisces mempunyai planning, mempunyai project di bulan September dan agak terhalang karena masalah emosional, mungkin masalah yang menimpa di dalam kehidupan kalian, baik itu personal maupun profesional. Tapi pesannya jangan menyerah, jangan itu menjadi penghalang untuk menyelesaikan project itu, gitu ya. The Hermit. Kartu ini di deck yang ini, di deck Fairy Tarot deck ini jarang sekali muncul. Hermit adalah kartunya Virgo. Saya Virgo. Tapi di deck yang itu jarang sekali muncul. Kalau di deck yang lain sering muncul ya. Dan tiba-tiba dia muncul di bacaan yang ini. Seingat saya, sekian lama saya buka tarot dan memakai Fairy Tarot deck itu untuk overall, biasanya ya ini kayak overall energi dalam 1 bulan gitu kan. Paling ada 4 sampai 6 atau 7 kartu aja yang terbuka dan The Hermit ini jarang banget terbuka. So, kayaknya baru sekali ini. Something pesannya menurut saya sangat penting. Jadi kita dengarkan pesannya ya dari The Hermit. Find or be a mentor. Take a break from society. A commitment to your spiritual growth. So, untuk kalian yang Pisces, saya yakin kalian punya intuisi yang tajam, mungkin ada sebagian dari kalian yang punya sixth sense, tapi itu agak terkubur atau terpendam karena kalian punya beberapa halangan dan masalah yang kalian terlalu fokuskan sampai akhirnya kalian melupakan itu atau kurang mendalami itu. So, pesannya untuk kalian yang Pisces, September adalah bulannya Hermit ya, bulannya Virgo. Bulan dimana kalian harus kembali mengasah intuisi kalian, kembali memperkuat spiritualitas kalian karena itu yang paling penting sehingga nanti
apapun halangannya, apapun masalahnya, apapun tantangannya, kalian bisa hadapi gitu. Saya mengerti kadang-kadang kita ngerasa udah capek, udah nggak mau mikir, udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi hubungan dengan Sang Pencipta itu tetap harus di-maintain-nya. Apapun yang terjadi, jatuh bangunnya kalian, naik turunnya kehidupan kalian, itu nggak ada artinya kalau kalian nggak punya hubungan yang baik dengan Sang Pencipta gitu. Boleh nangis, boleh sedih, boleh apapun juga, itu normal. Tapi yang jelas adalah kalian harus tetap fokus dengan tujuan hidup kalian dan fokus sama hubungan kalian dengan Sang Pencipta. Oke? Lanjut dengan Five of Spring, dan ini adalah energi api. Opposing goal arising from differing opinions. Feeling at odds with yourself or other overly ambitious people. Oke. Di bulan September untuk para Pisces, cobalah mengerti pemikiran orang lain atau pendapat orang lain, dan tidak semena-mena mengutamakan diri sendiri atau ambisi diri sendiri gitu. Kadang-kadang kita kan suka nggak mau dengerin orang karena merasa kita lebih tahu, kita paling benar, kita udah ngerti kok gitu, nggak usah dibilangin. Cuma di September ini ada beberapa hal yang terlewat oleh si Pisces. Jadi perlu juga sih dengerin orang lain atau mencoba satu hal baru atau menanganinya tuh dengan cara lain, tidak seperti yang kalian lakukan selama ini gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan pesan ini. Kalau memang resonate silakan dipertimbangkan. Kalau enggak ya berarti ini bukan cerita kalian gitu ya Pisces. Lanjut dengan The Wheel, dan ini biasanya ada keberuntungan yang terbuka, ada kesempatan seperti itu. Coba dilihat. Delays are over, sudden or unexpected good luck, a new car or travel. Oke, siapa yang mau beli mobil baru atau jalan-jalan? Oke. Mungkin karena stres terus mau jalan-jalan, ya tetaplah mengikuti aturan yang berlaku selama masih dalam masa pandemik ini yang nggak tahu kapan berakhirnya. Ada yang nanya ke saya, bisa diramalkan nggak? Oh enggak, saya bukan peramal kok. Oke. So, ada rezeki nomplok untuk bidang keuangan bagi kalian yang Pisces. Congratulations di bulan September, aminin aja. Pun kalau rezekinya itu nggak sebesar yang kalian inginkan atau ekspektasikan, tetaplah bersyukur. Oke, pesannya itu. Intinya ada keberuntungan di bulan September. Ya, Pisces. Lanjut dengan Justice atau keadilan. Untuk kalian yang ingin menyelesaikan sesuatu, September adalah bulan yang tepat, legally, secara legal, apapun itu kontrak, perjanjian apapun atau apalah, terserah. Take the time to review the detail carefully. You will win in the end, fair and objective decision. Oke, untuk membuat keputusan silahkan dilakukan di bulan September karena itu akan mendapatkan hasil seperti yang kalian inginkan. Ada The Star, biasanya kalian menjadi pusat perhatian dan juga kesuksesan. Oke, coba. Look to the future with hope and optimism. The power of faith to move mountain. Happy change that bring relief from challenging time. Oke. Banyak challenge, banyak tantangan yang kalian hadapi sebelum September. Dan di bulan September ini merupakan saat dimana kalian bisa melihat future kalian atau masa depan kalian lebih baik, lebih clear. Karena mungkin ada hal-hal yang reveal. Karena kalau saya melihat kartu Hermit itu The Hermit itu adalah light seeker ya.
pencari terang, pencari kebenaran. So, kalau kartu itu muncul di bacaan biasanya yang gelap-gelap atau yang abu-abu yang tadinya tersembunyi itu reveal atau terlihat dengan jelas gitu. Oke, so bulan September juga seperti itu untuk kalian para Pisces, dan juga itu bagus atau baik, langkah yang tepat untuk masa depan kalian. Dan tantangan-tantangan itu bisa kalian lewati. Dari depan kan udah dibilang begitu ya, tantangannya bisa dilewati. Baik, kita lanjut dengan kartu. Thank you. Ini adalah minggu pertama di bulan September. Dan yang selanjutnya adalah minggu kedua. Thank you. Di bulan September. Wow. Sebentar ya. Oke. Ada Five of Swords yang terbalik. Oke, kalian para Pisces di minggu pertama bulan September merasakan kekalahan dari satu hal, apapun itu tantangannya, bidang profesional maupun personal, tantangan yang kalian lalui dan kalian merasa kalah. Ya, pesannya sih diterima aja. Minggu pertama September memang minggu yang lumayan berat untuk kalian. Ada Knight of Swords. Perjuangkan apa yang kalian mau perjuangkan tetap aja. Apakah berhasil, indikasi untuk berhasil atau tidaknya it's depend, tergantung sampai di mana kalian ingin mencapai keberhasilan itu. Maksudnya kan tadi dibilang walaupun banyak tantangan tapi ada juga jalan keluar karena ada the wheel, ada the hermit ya kan. Tapi kan kalian punya porsi yang ingin kalian capai, kalian punya standar yang ingin kalian capai, dan kalau itu tidak tercapai setidaknya sudah mendekati itu. Nah, itu yang terjadi di minggu pertama bulan September. Yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan tercapai walaupun ekspektasinya mungkin kurang tidak seperti yang kalian inginkan. Gitu. Kenapa? Karena saya lihat kartu-kartu selanjutnya tentu saja ada the star yang terbalik. So ya seperti yang saya bilang tadi, karena the star ada yang tidak terbalik di kartu di yang pertama tadi, overall tadi ada tetap yang dicapai tapi banyak yang miss mungkin ya, belum bisa kalian capai 100%. Tapi setidaknya kalau tidak bisa mendapatkan ikan yang besar, ya dapatkan ikan yang kecil dulu atau yang sedang dulu gitu pesannya. Oke. Lanjut dengan Five of Cups yang juga terbalik. Oke. Five of Cups yang terbalik ini beberapa dari kalian, nggak semua saya tahu, tapi mostly ya, itu memang meninggalkan banyak hal, meninggalkan hubungan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan project yang menurut kalian udah enggak serve kalian, dan kalian berharap akan menemukan kebahagiaan di tempat lain atau keberhasilan di tempat lain. Dan di awal-awal September itu cukup mempengaruhi kehidupan kalian karena ini ya, karena ya itu tadi yang kalian lakukan berhasil tapi tidak sesuai ekspektasi gitu. Oke. Di minggu kedua ada Seven of Swords. Nah, ini mulai kelihatan bahwa beberapa hal yang kalian lakukan bisa kalian kerjakan, tapi tadi ada pesan tentang over ambitious. Kalau kalian terlalu berambisi dan ingin mengambil semuanya, ya takutnya nanti kalian sendiri yang tidak kuat untuk memegang itu. Jadi pesannya untuk para Pisces di minggu kedua bulan September, pelan-pelan saja gitu kan. Pelan-pelan saja.
nggak usah terlalu keburu nafsu, nggak usah terlalu berambisi menyelesaikan ini dan itu. Satu-satu aja dan pelan-pelan aja. Iya, I know. Pelan-pelan aja karena itu berat. Karena itu berat. Pesannya itu. Saya sampai dicolek sih bilang itu berat, nggak bisa dibawa sendiri. Oke. Berat, tidak bisa dibawa sendiri. Itu sebabnya tadi dibilang bahwa kalian harus memperbaiki hubungan kalian sama Sang Pencipta, ya kan? Ini berat kalau kalian pegang sendiri, tapi tidak berat kalau ada Tuhan, tangan Tuhan yang menopang kalian. Sih, intinya itu, oke? Intinya itu. Oke, ya sudah disampaikan pesannya. Sudah disampaikan, oke? Lanjut dengan page of one. Untuk beberapa dari kalian ada datang orang lama yang sudah kalian kenal dan itu akan memberikan kabar yang mungkin sedikit mengejutkan buat kalian. Saya bilang begitu ya, tapi ya oke lah. Sedikit mengejutkan karena mungkin kalian tidak menyangka kalau orang lama ini yang datang gitu. Mungkin kalian mengharapkan orang lama yang lain atau mengharapkan kabar yang lain, tapi yang datang yang ini. Ya udah sih, tapi intinya itu nggak ada hubungannya dengan personal life atau cinta-cintaan karena kartu selanjutnya juga tidak mendukung ini. Jadi memang ada kabar, ada yang datang memberi kabar, atau ada yang tiba-tiba gitu dari masa lalu kalian orang, tapi itu bukan tentang romance sih, bukan tentang cinta-cintaan. Kartu yang selanjutnya di minggu kedua bulan September adalah Two of Cups yang terbalik. Ada komitmen yang dilanggar di sini, ada komitmen yang tidak tercapai atau mungkin dilepaskan baik oleh Pisces ataupun orang yang dealing dengan Pisces. So untuk urusan percintaan, untuk urusan personal life, she or he is not your soulmate, he or she is not your even twin flame, karena soulmate dan twin flame tidak menyakitkan sih, apapun itu, oke? Kalau tidak sejalan ya bisa soulmate tapi terus berakhir cycle-nya, bisa seperti itu karena satu dan lain hal. Ya tidak ada yang sempurna dalam sebuah hubungan karena itu memang dua orang ya, jadi agak susah untuk dibilang bahwa itu bisa perfect gitu, nggak mungkin lah ya. Satu orang aja nggak perfect, dua orang mau jadi perfect gitu, enggak lah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Intinya ada komitmen yang dilanggar kalau dalam hal percintaan, kalau dalam hal komitmen di pekerjaan juga ada yang tidak dipenuhi, mungkin kontraknya tidak sesuai, mungkin perjanjian apapun itu tidak sesuai, tapi ingat ada kartu justice kan tadi, jadi tetap aja nanti kalian yang memenangkan itu, dalam tanda kutip memenangkan itu, at least tidak rugi-rugi amat gitu ya. Ada Temperance dan ini energinya Sagittarius, oke. So untuk Pisces yang dealing dengan Sagittarius atau Virgo tadi, karena ada The Hermit, mungkin ada pesan yang bisa kalian ambil di sini. Kalian harus mempertimbangkan segala sesuatunya, mumpung belum terlambat. Apapun itu di second week, di minggu kedua bulan September, banyak hal yang kalian harus pertimbangkan. Ya, saya bilang banyak karena kalian punya banyak di tangan kalian, di kepala kalian, beban kalian. Apapun itu masalah kalian, kalian punya banyak. Pertimbangkan satu-satu. Pesannya tadi di sini adalah jangan bawa semua, jangan ambil semua, jangan grab semuanya, dibawa semuanya. Berat, berat ya. Tentu akan ringan kalau tangan Tuhan menopang kalian, akan ringan. Tapi masalahnya adalah di situasi seperti ini, bisakah kalian memusatkan diri kepada hubungan kalian dengan Tuhan lagi? Beberapa orang seperti saya, pada saat senang, saya makasih Tuhan, makasih, I'm so happy. Pada saat sedih, saya cuma nangis-nangis doang sampai saya harus diingatkan gitu. Oi, jangan sedih-sedih mulu, langsung aja ke Tuhan gitu, cerita gitu.
Oke, ya kalau di kasus saya, my guardian angel suka nyolek saya dan bilang, nangisnya jangan sendirian gitu. Nangisnya ngadunya sama sang pencipta aja gitu. Oke, so ini minggu ketiga dan nanti ada satu lagi minggu keempat. Dan itu saran saya juga untuk kalian yang Pisces. Silakan serahkan beban kalian kepada sang pencipta dengan cara menjalin kembali hubungan yang baik dengannya, supaya ada solusi, supaya dia bisa menopang kalian dan membantu kalian untuk apapun yang kalian sedang hadapi di permasalahan kalian. Oke. Thank you. Ini kartunya kenapa terbalik semua? Thank you. I need some more please. Thank you. Tuh, terbalik semua. Kenapa? Oh, ada yang nggak terbalik. Two of Cups. Two of Cups. Oke. The Star. 3 kali The Star, yang ketiga tidak terbalik. Yang pertama ya udah pasti nggak terbalik karena kartu itu tidak pernah terbalik. Oke, so The Star 3 kali means upside down. Naik turun di minggu ketiga naik lagi. Apa yang kalian kerjakan sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya maupun awal bulan dan pertengahan September di minggu ketiga ada pencapaian, oke. Tapi sekali lagi saya mau bilang, kalau kalian berambisi mencapai 100%, nggak kejadian 100% ya di bulan September ya. Jadi deal with it. Kalau 50% aja udah bagus atau 60% mungkin, itu sudah bagus. At least kalian mencapai sesuatu gitu. Oke. Ada Page of Wands yang terbalik. Ada satu project yang bikin kalian di depan ngerasa ini kayaknya berhasil nih, kerjaan juga gitu ya, hubungan juga gitu. Tiba-tiba di minggu ketiga ternyata belum. Jadi kalian tuh mesti balikin lagi ke titik awal dan melakukan itu dengan old way, apa sih, cara lama gitu, cara lama. Ini di bawahnya ini Page of Wands dengan Page di satu line. Tapi kalau yang tadi kan bilang orang lama yang datang untuk ya memberi sesuatu kabar atau apapun, dan yang di sini terbalik means kalau kalian ingin mengikuti cara lama, mungkin itu bisa lebih baik. Ya, mungkin cara itu jauh lebih baik kalau dilakukan dibandingin kalian berinovasi dengan sesuatu yang baru dan kalian belum tahu. Gitu, so silakan dipikirkan, semoga make sense. Ada The Wheel lagi, The Wheel di bawah The Wheel juga. Tapi yang ini terbalik, oke? Bukan berarti ini jadi tidak beruntung, bukan. Masih tertunda aja sih. Masih tertunda aja, terutama di bidang keuangan. Harus membalance, harus mengatur keuangannya lebih baik di minggu ketiga. Kenapa ya? Apa karena akan ada pengeluaran? Saya lihat dulu. Enggak sih. Eight of Cups. Oke. Eight of Cups yang terbalik. Gini, di minggu ketiga itu ada banyak kejadian yang berulang. Udah kayak sesuatu hal yang kalian udah pernah ngalamin ini gitu, terus ngalamin lagi gitu. Hubungannya dengan apapun itu, keuangan, bisnis, karir, juga personal life. Kok kayak ngulang sih? Kok kayak deja vu sih? Ya, oke, fine. Deja vu sih gitu. Kelihatannya beruntung tapi enggak. Kelihatannya cara baru lebih baik tapi ternyata enggak, jadi harus balik ke cara lama. So, kejadian yang beruntun itu balik lagi itu kalian rasakan di minggu ketiga, dan kalian ngerasa
ini aku terusin secara ini atau saya harus ganti strategi nih gitu. Pesannya sih ya kalau memang cara lama, old fashion, cara lama lebih mendatangkan hasil yang lebih baik, ya ikutin cara lama, jangan cara baru gitu. Ini apa sih? Saya kayaknya ngomongnya kalau buat saya nggak make sense. Saya nggak tahu untuk kalian yang nonton ini make sense apa enggak, karena cerita hidupnya berbeda, masalahnya beda-beda, rintangannya beda-beda, tantangannya beda-beda. Oke? Ada Page of Cups yang terbalik. Kalau kalian menunggu, enggak sih, kalian nggak nunggu. Oke, minggu keempat kalian sebenarnya tidak menunggu lagi, tidak mengharapkan lagi personal life kalian muncul di permukaan. Tapi ternyata itu iya yang muncul. Oke. Cuma kayaknya bukan orang yang kalian harapkan sih. Ada Ace of Cups. Masalah percintaan kalian Pisces di minggu keempat. Orang yang datang tidak sesuai harapan. Tadi kan saya bilang orang lama ya. Oke. Kayaknya saya harus ngomong tentang percintaan di minggu keempat ini. Ini ada salah satu lebih mencintai yang lainnya. Nggak tahu yang mana, kalian atau dia. Temperance lagi terbalik. Kartunya Sagittarius lagi yang terbalik. So, he's not the one, she's not the one mungkin buat kalian, tapi nggak tahu, masih stuck di situ. King of Cups sih terbalik juga. Oke, so masalah percintaan di minggu keempat muncul, tapi hati-hati aja kalau emang itu bukan yang kalian inginkan, ya udah tinggalin aja. Saya nggak bisa bilang banyak ya. Overall bacaan bulan September untuk kalian yang Pisces, ya udah sih, banyak yang reveal, banyak hal yang terlihat, upside down juga, walaupun kesempatannya juga ada, rezeki nomploknya juga ada The Wheel 2, satu terbalik, satu enggak. The Star-nya 3, means kesuksesan ada juga masih, walaupun tidak seperti yang kalian inginkan karena ada The Star yang terbalik juga. Jadi ada kesuksesan tapi tidak exactly seperti yang kalian inginkan. Banyak yang harus dipertimbangkan, terutama mungkin personal life kalian. Tapi begitu juga dengan professional life, banyak yang harus dipertimbangkan. Oke, jangan gampang menarik keputusan, jangan gampang menarik kesimpulan gitu. Oke, saya bukakan satu kartu dari Message from Archangel. Yang ini dari Angel Message. Oke. Sebagai penutup bacaan di bulan September. Are you sure? Oke. Saya disuruh ambil kartu ini. Kemarin-kemarin nggak ada loh. 11 zodiak saya nggak buka kartu ini. Fairy Oracle card. Untuk Pisces saya suruh buka. Baiklah. Ups. Serius, ya udah suruh 2 pula. Ya wes kalau gitu. Satu lagi Monology Oracle card. Oh, I see. Tunggu saya lihat, make sense gak? Oke. Semoga ini bisa jadi penyemangat kalian ya. Oracle card message-nya. Archangel Gabriel, leadership. Is it time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others? Okay. So, kalian diharapkan di bulan September memimpin, paling nggak memimpin diri kalian sendiri, tapi juga memimpin orang lain. Itu yang harus terjadi. Karena kalau kalian nggak bisa memimpin diri kalian sendiri, kalian terlalu terpaku pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kalian pikirkan dalam-dalam gitu. Serahin aja ke semesta, biar semesta yang kerja. Kalian cukup melakukan yang terbaik aja ya, Pisces. Lanjut dengan Chantal. New romance is imminent either with newcomer or through reignite passion in your existing relationship.
Be open to giving and receiving love. Ini tadi di minggu keempat saya bilang kan, ini kayaknya saya harus ngomongin tentang percintaan dan personal life-nya Pisces ya. Sih, kartunya nyambung. Ini si Chantal bilang ada romance baru, tapi bukan cuma sama orang baru, tapi bisa juga orang yang sudah kalian kenal gitu, atau existing yang sedang terjadi. Yang para Pisces yang sedang punya hubungan, yang sudah punya hubungan, itu bisa kembali ada sesuatu yang baik gitu. Untuk Fairy Oracle cardnya ada 2. Yang pertama manifestation, jadi kalian bisa memanifestasikan apa yang kalian inginkan. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Kalau kalian punya keinginan harus clear, harus confirm ya. Contoh aja, sekonfirm misalnya kalian ingin punya mobil, confirm warnanya apa, mereknya apa, bagaimana, kenapa kalian suka itu, kalian itu harus confirm. Oke, saya ingin mobil ini, merek ini, warna putih atau warna merah atau apalah, itu harus spesifik. Itu manifestasi memang selalu harus spesifik. Begitu juga dengan hal lain, apapun itu. Nggak harus tentang materi sih ya. Keinginan kan beda-beda satu orang dengan lainnya. Intinya adalah kalau kalian memanifestasikan sesuatu, be spesifik, harus spesifik. Oke. Now write it down on the paper. Manifestation step 1. Oke. Tulis apa yang kalian inginkan. Oke, kemudian didoakan. Oke. Ya. I did it so many times. Kalau ingin sesuatu saya tulis, saya baca-baca ulang. Oke? Yang selanjutnya adalah music. Listen carefully for this. Maybe a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Oke, untuk kalian pencinta musik, para Pisces, di bulan September jika kalian mendengarkan satu musik dan liriknya mungkin sesuai dengan apa yang kalian inginkan, mungkin bisa didengarkan lebih sama, lebih teliti, siapa tahu ada pesan yang tersimpan di situ. Kalau yang enggak ya anggaplah musik itu bukan secara harafiah musik, tapi mungkin kata-kata orang lain atau masukan dari orang lain yang bisa kalian pertimbangkan. Oke? Lanjut dengan yang terakhir, your hard work is paying off. New Moon in Capricorn. Apapun yang kalian kerjakan sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, di bulan September ini bisa tercapai ya. Tentu saja tadi banyak destarnya keluar, bisa tercapai kan. Dari pertama juga saya bilang, walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian, karena kalian ekspektasinya pasti 100% dong, sedangkan ini tidak 100%. Tapi ya pesannya tadi sampai saya ayo ngomong jangan pegang semua, jangan dikekepin semua karena itu berat. Serahin aja sama Tuhan, serahin aja sama semesta, dan tangan Tuhan bisa membantu kalian meringankan segala sesuatunya. Karena ya ada yang nulis waktu itu, jangan berdoa minta dilepaskan dari kesukaran, tapi mintalah kekuatan untuk bisa mengatasi segala sesuatunya ini. Ya, kalau saya bilang mintalah pertolongan Tuhan agar supaya beban kita itu tidak kita tanggung sendirian, gitu ya. Karena kan kita punya Sang Creator, Sang Pencipta, yang luar biasa membantu kita setiap waktu, setiap saat, dan nggak pernah milih-milih, milih waktu, milih orang, enggak. Adil, tentu saja maha adil, maha segalanya. Oke, sekian saja bacaan untuk kalian yang Pisces. Semoga bisa ada yang diambil dari sini. Semoga resonate ya. Dan apapun yang terjadi, tetaplah berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.